Halo, selamat malam. Masih bersama saya Ihan Martoyo dari jurusan Teknik Elektro UPH. Saya bersama beberapa alumni yang hadir di sini dan beberapa mahasiswa. Ada Pak Ivan, Pak Richard Setia Ghazali yang alumni, Pak Theo Jeremiah, dan Pak Winly yang lagi skripsi, dan Pak Elgin yang di tahun kedua. Kita mau bicarain ya, apakah kita itu menyesal atau tidak masuk ke jurusan elektro ya, dan kalau ada jurusan lain yang kita ingin ambil setelah mengalami tahu elektro seperti apa, mungkin itu jurusan apa ya yang menjanjikan lebih baik peluang kerja atau apa keahlian, skill dan sebagainya ya. Saya mulai dari Pak Theo. Silakan Pak, Dari apa saya, Pak. ya nyesel atau enggak, ada jurusan lain enggak yang lebih diminati? Kalau saya sih sedikit menyesal mungkin ya, tapi dibilang Oke. menyesal juga enggak. Karena em, yang saya pelajari di elektro itu kan lumayan susah ya. Jadi itu yang kayak saya pernah bilang tadi, kalau misalnya setelah lulus dari jurusan elektro ya, itu belajar yang lain-lain biasanya terasa lebih mudah aja gitu. Dan untuk mencari pekerjaan juga biasa lulusan elektro itu biasanya kayak udah dicap aja kayak wah orang ini biasanya fast learner nih, karena kan juga yang namanya dunia kerja kan pasti harus mulai dari nol, belajar lagi gitu kan. Cuman yang sedikit saya sesali mungkin ya, karena dunia sekarang banyak shifting ke digital, jadi mungkin codingnya itu sih yang saya agak sesali sih. Jadi mungkin kalau misalnya lebih bisa belajarin IT lebih banyak, cara dunia IT bekerja gitu mungkin itu lebih baik sih. Iya, Peluangnya lebih jadi banyak jadi. terutama bahasa-bahasa baru kali ya, Python, R, dan lain sebagainya ya. Memang kita juga lagi merevisi kurikulum kita supaya secepat mungkin, misalnya di tahun pertama kalau belajar coding, orang nubruknya Python ya, bukan lagi C++, mungkin itu bisa lebih Betul. menguntungkan sih. C++ nggak kepake sih, Pak. Agak susah, Pak. Ya. Tapi ya C++ kan logika berpikirnya ya gitu-gitu Logikanya aja yang penting, juga. betul. Iya. Iya, betul, betul, betul. Tapi dari C++ itu saya belajar Python jadi lebih mudah jauh sih. Karena Python itu language-nya lebih friendly jauh dibanding C++. Python tuh mirip MATLAB sih ya, scripting language begitu kan sebenarnya. Nggak kuat. Iya. Nah, Pak Richard, gimana Pak? Ya, Apakah nyesal sedikit atau nyesal banyak atau ada jurusan lain yang ingin diambil selain elektro? kalau saya sih jujur karena pas ngambil teknik elektro itu emang karena ada passion di sana ya, karena dari awalnya emang suka utak-atik barang elektronik. Jadi sih sebenarnya nggak ada penyesalan, malah saya sangat bersyukur ngambil teknik elektro khususnya di UPH karena saya lihat kayaknya dengan teknik elektro universitas lain itu budaya mereka agak berbeda, kayak senioritasnya berbeda, orangnya agak lebih keras gitu, kayak ya beda lah dengan di UPH. Pak Richard Nah, gaulnya sama dan alumni mana Pak yang ada keras-keras satu senior? UGM sama ITB ada. Emang kayaknya beda ya. Situ senioritas mereka sangat libas. Ya, ini nggak apa-apa kan ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di UPH kita kan lebih bisa lintas angkatan dengan lebih santai. Nah, dan secara dari ilmu yang kita peroleh di elektro itu pun, saya bilang selain dari teknisnya listrik yang emang semua orang pakai gitu loh. Semua orang siapa sih yang nggak pakai listrik gitu ya, buat cas HP pakai listrik, nyalain radio pakai listrik. Meskipun semua orang pakai, tapi nggak banyak orang yang betul-betul mengerti. Jadi begitu kita bisa pelajari ini di teknik elektro itu suatu keberuntungan lah saya bilang. Karena saya jadi bisa lebih mengerti seluk-beluk cara kerja barang ini gimana. Dan ditambah lagi pola pikirnya yang memang kayak kita belajar itu pas dulu kan kita belajar aljabar, si kalkulus, PDB. Itu mungkin emang rumus-rumus integral turunan itu nggak kita pakai. Tapi cara pola pikirnya itu gimana cara dari titik ini bisa menjadi ke sana gitu, itu tuh banyak membantu lah kita dalam dunia kerja, membuat kita lebih cepat nangkap. Saat kita dikasih hal-hal baru, oh ya ini mirip sama ini nih, kurang lebih logikanya begitu. Nah, jadi ya saya sih bersyukur sih bisa kuliah di teknik elektro gitu. Ya, jadi kalau udah bisa ngitung medan elektromagnetik, ngitung apa aja yang lain mungkin juga Ya bisa. mungkin lebih dapat lah kan yang namanya ilmu matematika pasti begitu-begitu aja. Kita udah Iya. pelajaran proof konsep yang susah, yang lain tuh kayaknya lebih bisa diterima sama kita. Jadi nyaris nggak ada penyesalan sama sekali ya Pak ya? Nggak ada sih, menyesal nggak ada. Menyesal mengabaikan beberapa kuliah kali yang kayak
Ya sih itu PDB, aduh itu kan kayak betul-betul cuma sekedar mau lulus doang kan. Tapi begitu kita semakin banyak baca-baca artikel kayak wah konsep-konsep baru kayak kemarin yang kita dapat foto black hole dan kebetulan punya algoritma itu panjang banget tuh. Itu sangat syarat dengan PDB dan kalkulus-kalkulus itu dan saya kayak aduh kenapa saya nggak bisa ngerti ini kalimat ini gitu kan. Oh iya, tapi pas lagi kuliah kalau cita-citanya pengen lulus, tetap cita-cita mulia sih, nggak apa-apa juga sih. Cita-cita mulia, yang penting lolos Pak, bukan lulus. Lolos. Kalau PDB kita pengen lolos. Iya. Pak Ivan gimana Pak? Kuliah elektro ada penyesalan atau ada jurusan lain yang ingin diambil karena sekarang udah tahu? Penyesalan kayaknya ada dikit deh. Ada dikit. Soalnya saya orangnya emang demen ngoprek-ngoprek elektronik. Tapi untuk karir saya pengen lebih ke area bisnis. Nah, elektro ini kalau di Indonesia kayak contohnya data analis, data scientist yang seperti Pak Theo tekuni sekarang. Itu lulusan elektro kayak lewat aja CV-nya. Padahal dia nggak tahu kalau kita juga punya pola pikir yang sama, kita juga fast learner, sama seperti anak-anak IT ataupun mat. Jadi ya ada penyesalan di situ sih. Tapi kalau misalkan disuruh pilih elektro atau IT, kuliah lagi, misalkan dari mengulang waktu, saya tetap milih elektro sih. Oh, kenapa Pak? Lebih enjoy kuliahnya. Oh, lebih Karena enjoy, itu hal yang saya suka, ngoprek-ngoprek. Iya, kalau dari dunia data scientist sih biasanya yang diconsider ya 3 bidang sih ya. Matematika biasanya karena memang di belakangnya machine learning itu statistik dan lain sebagainya ya. Lalu elektro karena biasa juga yang berat matematika ya. Lalu ya paling yang satunya informatika karena bisa coding begitu ya. Jadi 3 bidang itu sih yang selalu diconsider. Dan biasanya yang main data analisis yang banyak di industri itu adalah banking sama telco. Ya, dan di banking banyak orang matematika, di telco banyak orang elektro. Ya, jadi karena universitas seringnya memang nggak punya program khusus untuk data scientist zaman sekarang ya. Jadi akhirnya perusahaan yang memang butuh ngambil dari 3 bidang itu, dan biasanya orang-orang itu kalau suruh belajar yang baru tetap masih sangat lincah sih. Ya. Jadi memang kelincahan itu yang kita jual sih. Iya, betul Pak. Ya. Nah, kita tanya yang lagi skripsi nih. Biasanya penyesalannya sangat tinggi sih. Pak Willy gimana Pak? Apakah menyesal atau enggak masuk elektro Pak? Sejauh TA1 saya belum menyesal sih Pak. Belum sidang sih ya? Ya, belum sidang sih. Sejauh ini enggak sih. Habisnya dari elektro sendiri, ya matematikanya udah cukup ekstrim gitu ya Pak. Terus masa sih segitu ekstrim? Nggak tahu sih. Menurut saya ekstrim itu Pak. Tapi dengan yang cukup sulit itu saya jadi lebih terasah gitu sih. Jadi waktu belajar yang mungkin tentang pengetahuan lain yang masih scale-nya di bawah elektro itu jadi lebih lincah, lebih gampang ngerti gitu sih. Jadi pola pikir problem solving-nya itu jadi lebih enak aja kalau menurut saya. Ada jurusan lain yang dipertimbangkan Kak? Misalnya kalau ternyata ada penyesalan juga selain elektro, apa jurusan lain yang dipertimbangkan? Saya nggak ada sih Pak. Oh, cinta mati berarti soal elektro ya? Mungkin bisa dibilang begitu. Oke, iya. Coba kita dengar yang tingkat 2 nih, masih galau nih biasanya. Pak Elgin gimana Pak? Pak. Kalau saya sebenarnya nggak ada penyesalan sih Pak. Soalnya emang awalnya tuh aslinya mau ngambilnya kan biomedical engineering. Cuman karena waktu itu nge-apply nggak keterima, jadi saya mikir kayak mungkin baca-baca kan, banyak baca-baca dari sumber lain, ternyata dasarnya itu tetap elektro gitu. Jadi oh ya udah nggak apa-apa gitu ngambil elektro supaya at least dasarnya basicnya tahu dulu gitu, menguasai dulu. Jadi ntar kalau emang dikasih kesempatan untuk S2 ngambil biomedical udah biasa gitu, udah terbiasa dengan elektronik gitu sih Pak. Jadi menurut saya nggak terlalu menyesal sih kalau ini. Tapi kalau ditanya ada jurusan yang mungkin diambil yang lainnya, mungkin kalau nggak bio atau nggak fisika terapan sih Pak. Karena dulu saya orangnya lebih suka fisika sih gitu sih Pak. Oh, oke. Biomedical kalau di sekolah itu stay ITB kedudukannya juga ada di elektro ya.
Dulu konsentrasinya elektro, terus sekarang mungkin jadi prodi tersendiri di fakultas STAY itu. Ya, betul. Oh, jadi ngelamarnya dulu ke STAY ITB, Pak? Enggak, saya ngambilnya ke Korea, Pak. Ke KAIS dulu ngambilnya. Oh, KAIS itu ini biasanya yang sekolah di situ murni riset ya. Jadi mungkin memang butuh awalan dulu sih. Nanti kalau S2 mau coba ngelamar ke KAIS lagi masih bisa dicoba sih, Pak. Iya, ya. Rencananya sih gitu sih, Pak. Iya. Nah, ini menarik karena kalau ngincer jurusan yang memang ada di antara sesuatu ya biomedical ya, orang pikir ini biologi atau ini kedokteran, tapi sekolah kedokteran nggak diajarin biomedical yang sifatnya instrumentasi ya. Belajar biologi mungkin juga enggak ya. Sebenarnya terjadinya kebanyakan di teknik fisika atau elektro begitu ya. Jadi kadang orang suka kecele sih. Iya, betul. Tapi ini tampaknya awalan yang bagus, nanti masih bisa melangkah ke manapun yang diinginkan sih. Nah, kita tanya para alumni ya, dengan posisi kerjaan yang sekarang, yang sudah didapatkan ya dengan gelar dari bidang teknik elektro, kalau di masa depan ya, memikirkan 5 tahun dari sekarang ya, kira-kira karirnya mau diarahkan kemana dan bagaimana ya peluang manuvernya gitu ya. Siapa tahu obrolan malam ini bisa kita cek lagi 5 tahun lagi, benar nggak kita ada di titik itu gitu ya. Kita mulai dari Pak Ivan nih. Pak Ivan gimana Pak bayangkan pekerjaan 5 tahun ke depan? Kalau saya bayangkan 5 tahun ke depan itu karena teknologi yang terus berkembang, terus 5G juga akan terus akan launching beberapa lagi. Jadi Internet of Things akan semakin banyak digunakan. Nah, di balik IoT kan banyak machine learning, data-data. Itu saya rasa lulusan elektro mempunyai kelebihan karena dia mengerti sistem IoT-nya dan juga untuk mengerti data-data itu juga nggak susah bagi lulusan elektro yang udah biasa ngitung-ngitung. Jadi personally buat Pak Ivan nanti akan berusaha manuver masuk ke bidang itukah atau gimana yang dibayangkan? Saya pengennya gitu sih. Oke. Oke, berarti ntar kalau ada dokumen-dokumen atau manual-manual apa yang dihasilkan oleh Pak Winly bisa kita share rame-rame ya. Tadi koreksi sama Pak Theo, ini salah nih belajar Python nggak begini gitu ya. Saya mau di screening dulu sama Pak Theo kali ya. Iya. Nah kalau Pak Theo yang memang udah di data science sekarang justru mendaratnya ya. Melihat 5 tahun ke depan gimana Pak? Apa yang diharapkan Pak? Ya mungkin apa ya, pasti banyak banget ya kayak isu-isu beredar lah, kayak semacam nanti robot bakal menggantikan manusia lah dan lain-lain. Itu terlalu overrated sih menurut saya. Maksudnya memang banyak kayak pekerjaan-pekerjaan yang terlalu repetitif kali ya, cuman misalnya inputin data atau apa. Mungkin pekerjaan-pekerjaan seperti itu memang lumayan terancam sih ke 5 tahun ke depan. Cuman pasti banyak pekerjaan-pekerjaan baru juga nanti bakal tercipta gitu. Nah, jadi yang penting itu sebenarnya apa sih? Adaptasinya itu sebenarnya sih. Adaptability kita sih yang penting. Nah, menurut saya peluang bagus untuk jurusan-jurusan elektro itu kan kembali lagi yang kita udah obrolin tadi, itu cepat tuh belajarnya untuk belajar hal-hal baru. Jadi cepat untuk beradaptasi. Menurut saya itu yang menjadi kelebihan dari jurusan elektro sih. Ya mungkin dengan itu lebih mudah untuk mempelajari skill-skill baru. Jadi sebenarnya machine learning itu nggak akan menggantikan manusia, tapi manusia akan bekerja sama dengan machine learning tersebut. Gitu. Jadi karena yang bakal integrasi dan lain-lain itu tetap butuh tenaga manusia. Gitu. Jadi 5 tahun ke depan Pak Theo akan melihat tetap menggeluti data science dan seterusnya ya? Kalau saya sih mungkin ya nggak pengen terus jadi data scientist ya. Pasti kalau 5 tahun ke depan pengennya udah jadi semacam ya head of analytics atau apa gitu. Bukan spesifik data scientist doang. Pasti kita mau role kita lebih ke bukan ke hard skill tapi lebih ke leadership skill-nya sih. Oke, bukan cuci-cuci data lagi tapi mikir yang lebih strategis gitu kali ya. Iya betul. Oke. Pak Richard gimana Pak kalau melihat cita-cita impian 5 tahun ke depan, apa yang ingin dicapai secara pribadi?
Kalau saya pribadi sih 5 tahun ke depan sih kayaknya masih di bidang energi juga, masih di tenaga terbarukan juga. Karena jujur aja di Indonesia ini dibandingkan sama negara-negara Asia lain, di Asia Tenggara, kita tuh yang bisa dibilang paling lambat lah untuk menerapkan energi terbarukan. Padahal mau dibilang Indonesia itu dikatulistiwa lah, panas terus, tapi penerapan energi terbarukan itu terlebih tenaga surya itu masih rendah. Ya itulah, kita kan pasti lihat dari unsur-unsur politiknya, dan baru beberapa tahun ini yang regulasinya mendukung untuk pengembangan energi terbarukan mau di rumah maupun di industri. Jadi saya rasa untuk 5 tahun ke depan ini bakal bisa dibilang take off sih, karena emang bukan dari kita sebagai pelaku industrinya, tapi dari regulasi pemerintah pun mereka dari rancangan RUU PTL pun sudah mencanangkan untuk penerapan energi terbarukan sekian gede gitu untuk beberapa tahun ke depan. Dan kalau saya lihat dari infrastruktur yang sekarang tuh kayaknya masih sulit. Makanya kita perlu ngebut ekstra beberapa tahun ke depan untuk bisa merealisasikan itu. Jadi saya bilang sih bakal tetap stay di energi terbarukan sih masih. Iya. Masih bagus, Pak. Kan memang adopsi teknologi selalu sering sangat tergantung dari regulasi ya. Apakah regulasi yang dibuat yang baru ini oleh pemerintah benar-benar terasa lebih enak, Pak, untuk meluncurkan renewable energy? Ya, dibandingin sama yang pertama kali dia izinkan dulu tahun 2017, sebelum 2017, yang namanya ekspor impor itu nggak boleh. Jadi kalau kita pakai PLTS, listriknya berlebih, ya PLN nggak mau terima. Tapi sejak 2017 itu udah ada peraturan yang mengharuskan PLN untuk menerima listrik produksi panel surya. Nah, itu yang mulai pelan-pelan mendukung. Tapi, jadi ada tarifnya ya, artinya panel surya bisa jualan juga ya? Bisa jualan, meskipun harganya lebih rendah dibandingkan sama listrik yang dijual ke PLN, dijual PLN ke kita. Tapi untuk kemarin untuk industri pun ada tarif khusus lah kita sebut dari PLN ke industri kalau dia mau pasang panel surya di pabrik mereka. Dan peraturan itu kemarin direvisi di akhir 2019 dan itu udah lebih masuk akal lah angka-angkanya mereka. Jadi ya di tahun ini bisa lebih terdukung lah untuk penerapan panel surya skala besar. Makanya pemerintah pelan-pelan lah saya rasa harus menjalankan itu. Oke. Jadi tampaknya sih dunia teknik elektro tetap luas masa depannya baik di area energi maupun data science ya. Thank you Bapak-bapak, kita ketemu di obrolan yang lain.